Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak kuat menahan hujan deras, atap perpustakaan SDN 3 Sukajadi Cisayong Kabupaten Tasikmalaya ambruk. Polisi menangkap penculik gadis cantik di Jalan Kawaluyan, Kota Bandung. Penculik adalah mantan kekasih korban yang cemburu. Jadi kasus pidana, pekerja perempuan yang diajak menginap oleh atasan perusahaan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, berikan kesaksian kepada polisi. Kita ke informasi selanjutnya. Selasa dini hari, polisi menangkap pelaku penculikan seorang gadis cantik oleh 2 orang pria di kawasan Jalan Kawaluyaan, Kota Bandung. Tersangka yang cemburu terhadap mantan kekasihnya itu sempat menyekap korban di sebuah apartemen sebelum akhirnya dilepaskan di jalan. Tim Resmob Satreskrim Polrestabes Bandung dan Unit Reskrim Polsek Buah Batu Selasa dini hari akhirnya menangkap pelaku penculikan seorang gadis, Keisha Aurelia, oleh 2 orang pria di kawasan Jalan Kawaluyaan, Kota Bandung hari Minggu malam lalu. Sebelum menangkap tersangka, polisi terlebih dahulu menemukan korban di wilayah Saparua, Kota Bandung. Sedang tersangka Rizky yang juga mantan kekasih korban ditangkap di Jalan Cipaherak, Kosambi, Kota Bandung. Tersangka menculik dan berhasil membawa korban ke sebuah apartemen dan sempat disekap selama 1 hari. Setelah disekap, tersangka akhirnya membuang korban Selasa dini hari di kawasan Saparua, Bandung dan ditemukan oleh warga. Dari hasil pemeriksaan, penculikan dilatar belakangi rasa cemburu kepada korban setelah sebelumnya melihat korban bersama pria lain. Polisi juga memastikan tersangka dalam pengaruh narkoba setelah ditemukannya barang bukti sabu-sabu sisa pakai saat ditangkap. Selesai dari situ, besoknya dibawa dan ditaruh di lapangan Saparua itu seperti tadi yang ditemukan. Untuk tersangka sendiri, pada saat dilakukan penangkapan pemeriksaan masih ada sisa pakai sabu ataupun narkotika yang sudah habis pakai, tapi masih ada sedikit yang nanti kita akan periksa lebih lanjut ke satuan narkoba. Saat ini, tersangka mendekam di sel tahanan Polrestabes Bandung dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Sementara polisi masih memburu 1 tersangka lainnya. Sebelumnya, penculikan terhadap gadis cantik ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dalam video CCTV tersebut, pelaku menodongkan senjata tajam dan membawa lari korban menggunakan sepeda motor. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kasus ajakan menginap bersama alias staycation seorang atasan kepada pekerja kontrak perempuan di Kabupaten Bekasi dengan iming-iming perpanjangan kontrak terus bergulir. Korban menjalani pemeriksaan di Polres Metro Bekasi. Kasus ini dikecam keras Serikat Buruh dan mendapat perhatian khusus Pemprov Jabar. Seorang karyawati pabrik yang diputus perpanjangan kontrak kerjanya setelah menolakkan ajakan staycation oleh sang atasan di sebuah perusahaan di kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, diperiksa penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi Selasa lalu. 35 pertanyaan yang diajukan penyidik seputar ajakan terlapor terhadap korban untuk menginap bersama alias staycation dengan iming-iming perpanjangan kontrak kerja yang kemudian ditolak oleh korban. Setelah penolakan ajakan tersebut, terlapor tidak memperpanjang kontrak kerja korban. Takut juga, ada rasa takut. Ya, saya di sini hanya ingin menyampaikan bahwa saya bukan ingin pansos, tapi saya ingin keadilan. Saya cuma pengen kerja benar-benar, tapi kenapa saya diputus kontrak cuma karena menolak ajakan si atasan. Sudah nggak kerja berarti hari ini? Saya berani speak up karena saya sebagai kaum wanita tidak ingin direndahkan dan tidak mau dilecehkan. Saya tidak pakai hijab, bukan berarti saya mau diajak-ajak seperti itu. Kepada teman-teman semua, saya minta doanya semoga kasus ini cepat selesai, semoga lancar. Terima kasih. Selain itu, 2 orang saksi juga dihadirkan oleh pihak korban. 2 orang saksi tersebut salah satunya adalah rekan kerja korban di perusahaan.
Beberapa barang bukti juga diserahkan ke penyidik. Lapor diduga manajer PT KD bang, namanya Barka bang, bener bang? Kami belum bisa sebutkan di sini, nanti saja waktunya. Alasannya apa? Belum bisa menyebutkan. Ya kami masih dalam proses polisian, jadi belum saatnya. Bang, barang bukti baru. Barang bukti baru nggak, Bang? Itu apa? Barang bukti sebetulnya bukan barang bukti baru, karena kan pemeriksaan baru ini. Apa aja tuh Bang? Tambahan. Ada beberapa. Ada beberapa. Bentuknya dokumen ya, maksudnya dokumen chat. Terungkapnya praktik percobaan tindakan asusila dalam hubungan kerja yang dialami pekerja perempuan memancing reaksi keras serikat buruh. DPCK SPSI Kota dan Kabupaten Bekasi mengecam tindakan tersebut dan menengarai bisa jadi kasus ini telah memakan korban namun tak terungkap. Modus ini sangat rentan menimpa para pekerja perempuan yang berstatus pekerja kontrak atau magang dan alidaya atau outsourcing. Sistem kerja kontrak yang dimudahkan oleh Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja membuat posisi pekerja perempuan makin lemah dan membuka celah oknum dalam perusahaan melakukan tindakan asusila memanfaatkan posisinya. Serikat Buruh mengimbau pemerintah daerah mensosialisasikan undang-undang tentang pelecehan seksual. Pemerintah juga perlu membuat rumah singgah atau rumah perlindungan pekerja perempuan atau RP3. Perempuan dengan sistem kontrak kerja, outsource itu adalah pekerja rentan. Dengan demikian, pekerja rentan biasanya tanda kutip tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan oleh seseorang yang memiliki kuasa apapun jabatannya. Di sisi lain, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat menyatakan tengah melakukan pembinaan kepada perusahaan yang terlibat kasus ini. Disnaker Trans menyebut saat ini kasus tersebut sudah dialihkan ke ranah pidana untuk ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Pelaku dan perusahaan terancam sanksi atas pelanggaran UU nomor 12 tahun 2002. Pemprov meminta perusahaan dan serikat buruh aktif melakukan pencegahan dan meminta pekerja berani melapor jika hal serupa terjadi. Kasus lain yang diadukan ke polisi, kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak kepolisian memberikan informasi bahwa ini akan ditangani dulu oleh polisi, tapi kalau ada hal-hal yang diperlukan kami siap dipanggil atau membantu pihak penyidik kepolisian. Artinya itu berarti masuknya ke pidana ya Pak ya? Ya, pidana. Kasus ini adalah yang pertama kali terungkap di Jawa Barat dan baru terungkap karena korban berani melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Tim Liputan melaporkan. Warga masyarakat Ciberem, Kota Tasikmalaya digegerkan dengan penemuan seorang guru yang telah menjadi mayat di dalam rumahnya. Belum diketahui penyebab kematian korban. Warga masyarakat Awipari, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya digegerkan penemuan sesosok mayat di dalam sebuah rumah. Awalnya warga curiga karena mencium bau busuk di sekitar rumah korban Nandang Idris Bustomi yang tinggal sendiri di rumah tersebut. Polisi yang mendapatkan laporan memasang garis polisi dan melakukan identifikasi serta olah tempat kejadian perkara. Dari pemeriksaan awal ditemukan bercak darah pada tubuh korban. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian, jenazah korban dibawa ke rumah sakit. Temuan diduga orang meninggal dunia dalam keadaan terkunci di dalam, tapi kita tetap melakukan proses penyelidikan karena yang bersangkutan secara penyelidikan tidak ditemukan barang-barang hilang. Kemudian situasi rumah masih rapi dan ada dan sebagainya. Kemudian kita bersama tokoh bersama identifikasi melakukan pendobrakan sehingga ditemukan yang bersangkutan dalam keadaan meninggal dunia. Menurut tetangga korban, sebelum ditemukan meninggal dunia, sudah 2 hari korban tidak terlihat keluar rumah. Saat ditemukan, pintu rumah terkunci dari dalam. Dugaan awal korban meninggal dunia akibat sakit. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.